Selamat datang di video pertama kami. Pada video kali ini, kami akan membahas satu topik penting dan tentunya memiliki banyak manfaat bagi kita semua. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita cus langsung ke videonya. Di tengah hiruk-pikuk keramaian lalu lintas di daerah ini, berdiri tegak sebuah patung yang menjadi penanda penting dan sekaligus saksi bisu sejarah di daerah ini. Patung Tirosa ini berada di Jalan Bundaran PU, Kelurahan Teluk, Kecamatan Oebobo. Bukan sekedar patung biasa. Setiap hari, warga, pelajar, bahkan masyarakat semua, namun ada di antara mereka yang tidak mengetahui arti dari patung yang berdiri menaungi jalan di Bundaran PU. Tirosa adalah singkatan dari Timur, Rote, dan Sabu, 3 wilayah utama yang dahulu menyatu dalam satu kabupaten, yaitu Kabupaten Kupang. Di bawah teriknya matahari, patung ini bukan sekedar tempat berteduh, namun adalah pengingat tentang persatuan, tentang tokoh-tokoh besar yang mengukir sejarah, dan tentang kebanggaan Nusa Tenggara Timur. Siapa saja mereka dan mengapa wajah mereka bisa terpahat di patung ini? Inilah kisah di balik Bundaran Tirosa yang dimana memiliki sejarah, identitas, dan warisan untuk generasi mendatang. Tokoh pertama dalam patung Tirosa adalah Profesor Dr. Anus Herman Yohanes, seorang putra Nusa Tenggara Timur, kelahiran Pulau Rote, 29 Mei 1912. Nama beliau dikenal luas sebagai ilmuwan, pendidikan, dan negarawan. Herman Yohanes pernah menjadi sebagai Menteri Pekerjaan Umum di era Presiden Soekarno. Ia juga adalah guru besar dan rektor Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada tahun 1961 hingga 1996. Kontribusinya di bidang pendidikan sangat besar, bahkan hingga menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia dan koordinator perguruan tinggi se-Indonesia. Dalam patung Tirosa, beliau digambarkan membawa obor sebagai simbol ilmu pengetahuan yang menerangi kegelapan. Itu makna mendalam dari sosok Herman Yohanes. Ia adalah cahaya dari timur yang membawa terang bagi pendidik Indonesia. Ia wafat di Yogyakarta pada 17 Oktober 1952 dalam usia 80 tahun. Tapi warisan pemikiran dan keteladanannya yang tetap hidup, terutama bagi generasi muda NTT. Tokoh kedua yang diabadikan dalam patung Tirosa adalah Hendrik Arnold Koro. Masyarakat mengenalnya sebagai Raja Amarasi sekaligus pemimpin adat yang disegani. Ia dikenal karena keberaniannya, termasuk saat memimpin pengibaran bendera merah putih bersama Raja-Raja Timur. Pada tanggal 29 April 1945, di bawah bayang-bayang kekuasaan Jepang, tepatnya di lapangan Ernonai, Kota Kupang. Hendrik Koro juga menjabat sebagai Ketua Dewan Raja-Raja Timur dan berperan dalam program pengembangan ternak sapi dengan sistem paronisasi. Dalam patung Tirosa, ia ditampilkan dengan busana kebesaran seorang raja, mengenakan kain bermotif khas, destar di kepala sebagai lambang kedaulatan, serta alukosu, pakaian para bangsawan. Ia adalah simbol dari nilai-nilai adat, keberanian, dan perjuangan rakyat Timur dalam menjaga martabat tanah kelahiran. Koro bukan hanya seorang raja,
Ia adalah tokoh sejarah yang membuktikan bahwa kepemimpinan lokal pun mampu menguncang tatanan penjajahan. Hingga kini, keturunannya masih menjaga warisan dan rumah adat keluarga. Namanya meski sering tertukar dengan inisial anaknya, HR atau Victor Hendrik Raskoro, tetap dikenang sebagai seorang pemimpin yang teguh, berani, dan bijaksana. Tokoh ketiga dalam patung Tirosa adalah Eltari, putra asli Pulau Sabu. Beliau adalah gubernur kedua Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga wakil gubernur pertama yang dilantik setelah NTT menjadi provinsi mandiri. Kepemimpinannya dikenal sebagai semboyan yang sangat kuat dan relevan hingga kini. Tanam, tanam, dan sekali lagi tanam. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Semboyan itu menjadi gerakan nyata. Dalam pemerintahannya selama 13 tahun, Eltari mendorong masyarakat untuk kembali ke pemerintahan, memperkuat desa, dan meningkatkan ketahanan pangan. Di patung Tirosa, ia digambarkan sedang memegang tanaman muda, simbol dari harapan dan kerja keras membangun tanah sendiri. Di bawah kepemimpinannya, terbentuklah konsep desa gaya baru yang mengatakan sistem pekerjaan tradisional serta pelatihan motivator desa untuk menyemangati pembangunan dari akar rumput. Sebagai bentuk penghargaan atas jasanya, kini namanya diabadikan dalam banyak hal. Bandara Eltari, Jalan Eltari, kantor gubernur, bahkan bagai sekolah dan lembaga pemerintah. Eltari telah menanam benih semangat membangun Nusa Tenggara Timur dari dalam. Hari ini, kita masih bisa melihat hasil dari apa yang ia perjuangkan dahulu. Closing Tirosora bukan hanya nama, ia adalah simbol tentang bagaimana tiga wilayah berbeda di Timor, Rote, dan Sabu bisa berdiri bersama dalam satu tubuh. Patung ini adalah penghormatan terhadap tiga tokoh besar Nusa Tenggara Timur, yaitu Herman Yohanis, sang obor pendidikan, HR Koro, raja yang berani dan bijaksana. Eltari, pemimpin yang menanam harapan lewat kerja nyata. Kini bundaran Tirosora bukan lagi sekedar persimpangan jalan. Tempat ini telah menjadi ruang publik baru untuk muda-mudi berkumpul, berbagi cerita, menikmati kopi, dan saling mengenal. Mungkin mereka tidak tahu seluruh cerita di balik patung yang menaungi mereka, tapi ketika tempat ini terus hidup, maka kisah di baliknya juga akan terus bernafas. Warisan sejarah bukan untuk disimpan diam, ia harus dijaga dan diceritakan dan dijadikan sumber kebanggaan, karena hanya dengan menghargai masa lalu kita bisa membangun masa depan yang utuh dan berarah. Maka mari kita jaga, mari kita rawat, mari kita kenang dan terus hidup bersama nilai-nilai yang telah ditanam oleh para tokoh besar itu. Tirosa adalah kita dan sejarahnya adalah milik semua orang Kupang dan generasi yang akan datang. Oke, sampai di sini video dulu. Kami minta maaf jika ada tutur kata bahasa yang salah, yang kurang enak didengar. Kami mohon dimaafkan. Dan terima kasih telah menyaksikan video dokumenter kami. Semoga kisah tentang patung Tirosa dapat membuka mata kita bahwa warisan sejarah adalah bagian dari identitas dan kebanggaan kita bersama. Salam dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih.